Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur dalam kondisi apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam memasang pengaman baterai LiPo4 yang terpasang di sistem PLTS sederhana ini. Ini adalah hal lumrah yang perlu diketahui dan dipahami bahwa baterai pada umumnya memiliki kondisi-kondisi tertentu untuk kita penuhi agar bisa bertahan lama sesuai dengan spesifikasinya, entah itu baterai HP, aki maupun LiPo4. Salah satunya adalah kita tidak boleh menguras habis baterai tersebut. Ada yang mengatakan 50%, ada juga yang mengatakan 80% dari total kapasitas baterai. Lantas yang mana? Oke, kita batasi dulu ruang lingkup pembahasannya. Kita spesifik ke beberapa baterai yang umum digunakan dalam PLTS. Ada baterai lead acid dan juga baterai lithium. Baterai lead acid juga banyak jenisnya teman-teman, tetapi karakteristiknya juga mirip-mirip. Ada yang namanya VRLA, AGM, dan biasanya disebut juga aki kuah atau aki basah. Untuk jenis lithium yang bisa saya bahas adalah baterai LiPo4 atau lithium iron phosphate yang sudah beberapa kali muncul di video ini. Dari beberapa sumber artikel yang saya baca, pemakaian aman untuk baterai tipe lead acid adalah 50% dengan ekspektasi usia pakai mencapai 3-5 tahun, dan untuk baterai LiPo4 adalah 80% dengan ekspektasi usia pakai mencapai 10 tahun bahkan lebih. Persentase baterai bisa disebut juga sebagai SOC atau state of charge. Istilah kedalaman baterai yang bisa dikuras adalah DOD atau disebut juga depth of discharge dengan satuan dalam persen. Sebagai contoh, misal DOD 80% itu maksudnya adalah jika ada baterai 12 volt 100 Ah, maka nilai maksimal yang boleh digunakan adalah 80 Ah dan menyisakan 20 Ah atau SOC-nya adalah 20%. Dengan adanya teori optimalisasi umur baterai tersebut, maka muncullah istilah LVD atau Low Voltage Disconnect. Adalah sebuah rangkaian elektronik yang berguna untuk memutus beban ketika baterai berada pada kondisi tertentu sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan sebelumnya. LVD menggunakan deteksi tegangan untuk dapat bekerja. Misal, ketika tegangan baterai berada pada posisi 12 volt, maka beban harus diputus. Dan ketika tegangan berada pada posisi 13 volt, maka beban akan dihubungkan kembali, biasanya setelah melalui proses pengisian baterai oleh SCC. Kemudian akan muncul pertanyaan, berapa tegangan untuk DOD 50% dan 80% itu? Berbeda jenis baterai akan berbeda juga ya teman-teman. Dari artikel yang saya baca, untuk baterai jenis lead acid, DOD 50% itu ada di rentang 12,15 volt sampai 12,2 volt. Sedangkan pada baterai LiPo4, DOD 80% itu ada di 12,9 volt, dan ini sifatnya adalah general dan hanya untuk gambaran saja ya teman-teman, dan bukan patokan yang paten. Berbeda merek bisa saja berbeda, dan di video ini saya tidak akan menjelaskan cara menghitung SOC secara akurat karena akan panjang. Oke teman-teman, di tangan saya ini sudah ada unit LVD tersebut dengan kode XH-M609. Sebenarnya banyak jenisnya, silahkan teman-teman untuk tentukan sendiri. Tetapi di video kali ini saya akan menggunakan unit ini saja. Sebenarnya saya sendiri tidak ada niat untuk memasang LVD, tetapi karena cuaca yang tidak mendukung, mendung setiap hari, sehingga produksi listrik menjadi tidak maksimal, membuat baterai sering mati sendiri karena sudah kehabisan energi. Ini sangat berbahaya dan berpotensi memperpendek usia baterai, sehingga saya putuskan untuk memasang LVD di sistem PLTS sederhana kita ini. Mau tidak mau, saya harus menambahkan budget lagi.
Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Setelah inverter kita lepas dari papan kayu, kita akan pasang seng di bodi inverter sebagai alas peletakan LVD nanti. Kita ukur dulu lubangnya dan seng akan kita baut di badan inverter agar lebih kuat. LVD akan kita pasang ke alas seng menggunakan double tip saja ya teman-teman. Saya beri isolasi di bagian bawah LVD hanya untuk isolator saja. Selain LVD kita butuh satu komponen lagi, yaitu relay untuk membantu on off saklar inverter. Relay yang kita gunakan adalah relay 12 volt 30 ampere, dan untuk mengkabelan teman-teman bisa membaca skemanya di bodi relay tersebut. Jadi relay tersebut akan kita hubungkan dengan terminal out dari LVD. Dengan skenario nya adalah ketika voltase baterai masih di range DOD atau 80%, maka terminal out akan mengalirkan listrik sehingga relay pun teraliri listrik dan saklarnya akan terhubung, yang berarti inverter hidup. Selanjutnya kita akan jumper saklar dari inverter dan kita set saklar tersebut off. Jadi kontrol on off sekarang ada di LVD. Untuk jalur input LVD kita akan ambilkan dari terminal baterai di inverter. Oke teman-teman, selesai sudah pemasangan LVD kita di inverter. Selanjutnya kita akan pasangkan kembali di rangkaian PLTS sederhana kita.
Oke teman-teman, pemasangan sudah selesai. Selanjutnya adalah setting LVD. Pada LVD, tegangan baterai terbaca adalah 13,3 volt. Di bawahnya ada dua buah tombol konfigurasi. Tombol kiri adalah untuk melakukan setting batas bawah tegangan baterai, dan tombol kanan untuk melakukan setting reconnect-nya. Coba deh kita lihat berapa sih maksimal dan minimal tegangan yang bisa digunakan dengan LVD ini. Kita masuk dulu ke pengaturan batas bawah dengan memencet tahan tombol kiri sampai berkedip. Kemudian pencet-pencet atau pencet tahan tombol kiri sampai angka maksimal. Dan ternyata tegangan maksimalnya adalah 80 volt. Untuk melihat tegangan minimum, kita bisa gunakan tombol kanan untuk mengurangi settingan tegangannya. Dan tegangan minimumnya adalah 7 volt. Untuk melakukan reset konfigurasi, teman-teman bisa memencet kedua tombol tersebut secara bersama-sama sampai berkedip. Selanjutnya, saya akan berikan contoh. Kita akan set tegangan terendahnya pada 12,9 volt. Dan reconnect-nya pada tegangan 13,9 volt. Masuk ke pengaturan tegangan terendah dengan memencet tahan tombol kiri. Tambahkan angka dengan memencet tombol kiri dan mengurangi angka dengan memencet tombol kanan. Selanjutnya adalah setting tegangan reconnect. Teman-teman bisa pencet tahan tombol kanan sampai berkedip. Tambahkan angka dengan memencet tombol kiri dan kurangi angka dengan memencet tombol kanan. Tegangan reconnect adalah tegangan terendah pada settingan sebelumnya ditambahkan dengan angka di settingan ini. Karena kita ingin reconnect di 13,9 volt, maka kita set di angka 1 untuk settingan ini. Untuk mengecek konfigurasi tegangan terendah, teman-teman bisa pencet tombol kiri dan pencet tombol kanan untuk melihat konfigurasi tegangan reconnect-nya. Sudah selesai ya teman-teman, LVD sudah bisa digunakan. Dan jangan lupa matikan saklar inverter karena sekarang on-off inverter dikontrol dengan LVD ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Semoga berbagi dari saya yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.